Ketika Blangkon, penutup kepala kebanggaan orang Jawa dan Sunda, dicap sebagai simbol dukun oleh kaum Jongos pembela keturunan palsu Rasulullah, disitulah mental orang Jawa dan Sunda benar-benar telah terjajah, sehingga mereka sanggup menghinakan simbol kebanggaan warisan dari leluhurnya. Masih ingatkah kita dengan insiden disiksanya anggota Banser oleh Baklawi Yaman Bahar Demit dan para Jongosnya? Ya, di sana sangat kental akan aroma betapa bencinya Baklawi dan kaum Jongos terhadap sesuatu yang berbau tradisi Nusantara, yang hanya karena ada seorang Banser memakai Blangkon sebagai penutup kepala, anggota Banser tersebut dicurigai sebagai mata-mata, dianiaya dan disiksa dengan begitu biadabnya. Dipaksa mengaku bahwa dia adalah mata-mata yang akan membubarkan acara pengajian mereka. Dari kejadian tersebut, sadarkah kita bahwa ada satu fenomena yang sangat memprihatinkan sedang terjadi di bumi Nusantara, di mana terdapat satu penyakit mental berbahaya yang telah menjangkiti sebagian besar orang Jawa dan Sunda, yakni menghinakan sendiri simbol berharga warisan dari leluhurnya, dilecehkan layaknya sesuatu yang sangat hina, hingga mengolok-olok orang yang memakainya. Blangkon, simbol kebijaksanaan orang Jawa dan Sunda, saat ini sedang marak dilecehkan oleh pemuja kaum keturunan Yaman. Orang yang memakainya dicap sebagai kelompok dukun, satu profesi yang pada zaman ini dikonotasikan sebagai profesi yang hina dan tercela, terdegradasi dari makna dukun yang sesungguhnya. Terlepas dari makna dukun yang pada zaman ini terdegradasi menjadi profesi tercela akibat tayangan TV yang selalu menampilkan karakter jahat kepada profesi dukun selama berpuluh-puluh tahun lamanya, masyarakat Indonesia sejak usia balita pun selalu disuguhi karakter jahat seorang dukun yang menggunakan pakaian khas Jawa ataupun Sunda, sehingga akibatnya dalam mindset orang Jawa dan Sunda, pakaian khas leluhur mereka terlihat sangat menjijikkan karena identik dengan kejahatan seperti yang selama ini mereka lihat di layar televisi dalam rumah-rumah mereka. Pakaian khas Jawa dan Sunda selalu dimunculkan dengan karakter orang jahat yang perilakunya sangat tercela, sedangkan pakaian khas orang Timur Tengah dimunculkan dengan karakter sangat terpuji dan mulia. Berpuluh-puluh tahun masyarakat Nusantara disuguhi tontonan yang demikian liciknya, maka tidak heran jika mindset masyarakat Indonesia sekarang selalu memandang sebelah mata terhadap pakaian khas warisan leluhurnya dan menganggap sangat hina kepada orang-orang yang memakainya. Hal inilah yang sekarang kembali dipropagandakan kaum keturunan Yaman beserta para Jongosnya, melabeli dukun kepada para kiai dan orang-orang yang suka memakai pakaian khas warisan leluhurnya dengan harapan agar umat Islam bangsa Indonesia yang mindsetnya masih memandang sebelah mata terhadap pakaian khas warisan leluhurnya akan menjadi ilfil dan kemudian menjauh, tidak mau mengikuti atau berkumpul dengan saudara sesama pribuminya yang memilih berpakaian menggunakan pakaian warisan dari leluhurnya. Bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa dan Sunda, harusnya sudah waktunya untuk sadar bahwa pakaian warisan leluhur kita bukanlah simbol pakaian hina dan tercela seperti yang selama ini dipropagandakan dalam berbagai film yang menghiasi layar kaca. Apalagi kembali terseret dengan propaganda kaum keturunan Yaman dan para Jongosnya yang akhir-akhir ini kembali melakukan propaganda di berbagai sosial media, dicap sebagai gerombolan dukun saudara pribumi kita yang lebih suka menggunakan pakaian khas warisan dari leluhur kaum pribumi Nusantara. Sadarlah, pakaian khas warisan dari leluhur kita bukanlah sekedar pakaian yang hanya berfungsi menutup tubuh semata, melainkan semua ada filosofinya, sehingga ketika kaum keturunan Yaman menghinakannya, orang Jawa dan Sunda tidak seharusnya ikut-ikutan menghina, karena itu sama saja dengan menghinakan leluhurnya yang menjadi perantara dirinya dilahirkan dan kemudian hidup di atas dunia. Ketika Blangkon dihinakan misalnya, orang Jawa dan Sunda harusnya faham bahwa Blangkon bukan hanya sekedar penutup kepala, melainkan di balik itu semua terdapat filosofi penuh makna yang terkandung di dalamnya. Kaum pria di Jawa misalnya, dahulu leluhur orang Jawa memiliki kebiasaan memanjangkan rambut, namun tidak membiarkan tergerai tidak beraturan, melainkan digulung dan diikat dengan kain yang ujung kain itu diikat ke belakang. Memiliki makna filosofis berupa peringatan untuk mengendalikan diri dari segala bentuk emosi.
Lelaki Jawa zaman dulu hanya menggerai rambut ketika berada di rumah atau dalam kondisi menghadapi konflik, misalnya berkelahi atau perang. Dibukanya ikatan rambut dan dibiarkan tergerai ke belakang merupakan bentuk terakhir dari luapan emosi yang tak tertahankan, sehingga ikat atau blangkon bagi orang Jawa menjadi simbol dari pengendalian diri manusia agar tidak sembarangan dalam meluapkan emosinya. Bahkan dalam satu catatan sejarah versi yang berbeda, pada masa kerajaan Mataram Islam, blangkon dengan motif kain batik hanya dipakai oleh kalangan bangsawan saja. Sehingga ketika di zaman sekarang oleh kaum keturunan Yaman, blangkon dikonotasikan dengan simbol profesi hina dan tercela. Pemakainya diolok-olok sebagai gerombolan dukun yang sangat negatif maknanya. Maka sungguh sangat tolol luar biasa ketika ada orang Jawa dan Sunda yang malah ikut-ikutan menghina. Sebab sejatinya mereka sedang menghinakan diri sendiri dan juga para leluhurnya hanya demi membela bangsa lain yang mereka anggap suci dan mulia. Padahal anggapan tersebut adalah hasil dari tercucinya otak mereka agar lupa terhadap jati dirinya sebagai bangsa Nusantara.